Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Andini Trizulhaifa, mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammad Warman, Prodi Budidaya Perairan, Angkatan 2018. Di sini, saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Andi Niklani SPMP dalam mata kuliah Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan. Baik, materi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah materi yang berjudul Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Persamaan antar sel. Tiap sel memerlukan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Bila ada sel yang rusak, maka sel-sel yang tersisa dari sejenisnya akan memperbanyak diri sampai jumlahnya kembali lengkap. Sel mampu untuk hidup, tumbuh, dan melakukan fungsi khususnya selama tersedia oksigen, glukosa, ion, asam amino, dan asam lemak. Sel sebagai unit hidup tubuh. Unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Transport melalui membran sel. Membran sel memegang peranan yang sangat penting dalam proses keluar masuknya zat. Transportasi pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Transportasi aktif adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transportasi pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis. Adapun transportasi aktif berlangsung melalui proses transport aktif, eksositosis, dan endositosis. Difusi merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian berkonsentrasi rendah. Difusi dapat melalui membran ataupun tidak melalui membran. Osmosis adalah pergerakan melalui molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel atau semi-permeabel. Osmosis adalah difusi molekul air melalui membran semi-permeabel. Sitosis merupakan mekanisme transfer molekul keluar dari sel dengan cara membentuk vesikula. Endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Ikan sebagai hewan air, hewan darat dan air sama-sama memerlukan oksigen untuk bernafas. Kandungan oksigen di udara dan air sangat-sangat berbeda. Kandungan oksigen di air hanya 5%. Ikan bersifat poikilotermal, suhu tubuh tergantung suhu lingkungan. Jadi, manfaat mempelajari fisiologi adalah dapat mengetahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang dapat merangsang maupun menghambat kerja suatu organ. Pengetahuan mengenai sistem hormonal pada ikan membantu kita dalam pengembangan budidaya dengan teknik hipofisasi untuk mempercepat kematangan telur dan pemijahan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu organ pencernaan. Kategori hewan berdasarkan apa yang dominan dimakan. Herbivora lebih banyak makan bahan dari tumbuhan. Karnivora makan bahan makanan berasal dari hewan. Derivora memakan detritus. Omnivora memakan kombinasi antara tumbuhan dan hewan. Plankton feeder memakan zoo dan fitoplankton. Struktur dan fungsi alat pencernaan. Ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Mengawali proses pencernaan pada ikan, mulut. Posisi bervariasi tergantung kebiasaan makan ikan. Ukuran bukaan mulut berhubungan dengan ukuran makan. Berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Posisi pada mulut ikan bermacam-macam, yaitu terminal, subterminal, superior, dan interior. Lanjut ke oesophagus, permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung, mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Pada ikan laut berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif sehingga konsentrasi garam air laut menurun, sehingga memudahkan penyerapan air oleh suatu bentuk. Lambung. Besarnya ukuran lambung berkaitan
usus sehingga dapat memacu sekresi bikarbonat dan enzim oleh pankreas. Gizzard merupakan kompensasi akibat ketidaksempurnaan atau ketidakkeberadaan gigi pada rongga mulut. Hilus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Panjang usus ikan itu bervariasi, teman-teman, dan berhubungan erat dengan kebiasaan makan. Ikan herbivora, panjang usus berkali-kali lipat dengan panjang tubuhnya. Ya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu enzim pencernaan. Pengertian pencernaan adalah penyederhanaan makanan, mekanisme fisik dan kimiawi, mudah diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Alat pencernaan yaitu ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Mekanisme pencernaan fisik. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan antara lain gerak peristaltik dan gerak segmentasi. Mekanisme pencernaan kimiawi, lambung, cairan digestif mulai dihasilkan, usus, proses penyempurnaan pencernaan makanan. Enzim pencernaan, katalisator biologis dalam reaksi kimiawi dalam kehidupan. Enzim pencernaan, katalisator biologis dalam reaksi kimia dalam kehidupan. Bahan dasar enzim adalah protein, disintesis dalam sel, dikeluarkan melalui proses eksositosis. Enzim yang diekskresikan keluar sel untuk pencernaan di luar sel dikenal sebagai extracellular digestion. Enzim yang digunakan di dalam sel itu sendiri intracellular digestion. Fungsi enzim: mengubah laju reaksi sehingga dengan kecepatan reaksi yang diperlihatkan dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Aktivitas enzim dapat dinyatakan dalam bentuk unit enzim. Satu unit enzim adalah jumlah enzim yang mengkatalisator proses transformasi 1 mikromol substrat dalam waktu 1 menit pada suhu 25 derajat Celcius pH optimal. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu adalah yang pertama, konsentrasi enzim dan substrat, yang kedua suhu, yang ketiga pH, dan yang keempat inhibitor. Jadi pada waktu tertentu itu peningkatan konsentrasi enzim menyebabkan peningkatan secara proporsional jumlah substrat yang ditransformasikan, tapi ada batas maksimumnya. Suhu, kecepatan reaksi enzim meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. pH, setiap enzim mempunyai pH optimum yang berbeda-beda. Kebanyakan enzim memiliki pH optimum yang mendekati netral. Enzim. Terdapat dua teori yang telah dikenal luas tentang cara kerja enzim. Yang pertama teori K-Hemlock dan yang kedua teori Indichet-Levin. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu enzim pencernaan. Aktivitas enzim tergantung pada yang pertama, konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim, jumlah substrat yang ditransformasi. Yang kedua, suhu 0 sampai 40 derajat Celcius. Kecepatan reaksi meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Lebih 45 derajat Celcius. Peningkatan suhu menurunkan kecepatan reaksi karena terjadi denaturasi. pH, perubahan pH menyebabkan perubahan derajat ionisasi sehingga mencegah pembentukan kompleks enzim substrat. Klasifikasi enzim pencernaan. Enzim yang berperan dalam proses pencernaan termasuk kelompok enzim hidrolase, yaitu enzim yang mengkatalis substrat pada kondisi basah. Enzim yang menguraikan ikatan ester, yang pertama adalah karboksil ester hidrolase, fosfomonoesterase, fosfodiesterase. Mekanisme penyerapan. Penyerapan makanan, ion dan air terutama terjadi
terjadi pada usus. 2. Tenaga pengangkutan bahan untuk butiau. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan. Dari dalam, rasa lapar, penurunan kadar metabolit daerah karena A. digunakan dalam proses metabolisme sel, yang B. adanya rongga yang kosong pada lambung. Laju metabolisme terkait dengan musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Dari luar, adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti tas tebut, organ olfaktori, penglihatan, sistem garis rusuk, elektros, reseptor, dan lain-lain. Interaksi kedua, faktor tersebut akan menentukan aktivitas makan ikan. Berdasarkan cara makan ikan dapat dikelompokkan dalam predator, grazer, filter feeder, sucker, dan parasit. Untuk pencabikan makanan, jenis ikan tertentu, makanan dihancurkan, ditelan. Ukuran makanan terlalu besar, keras, sehingga sulit dicerna. Sangat efektif karena adanya berbagai macam gigi dengan berbentuk corak mekanisme kerjanya. Penelanan makanan. Makanan partikel dalam tubuh faring didorong esofagus ke lambung. Adanya kontraksi otot bergaris pada esofagus depan. Adanya lapisan mulkus pada permukaan esofagus. Gerak peristaltik. Bentuk aktivitas otot yang paling khas dalam pengosongan isi lambung. Gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Itu yang disebut dengan gerak peristaltik. Adanya pertahanan gaya pada lambung sehingga setiap makanan dan minuman maupun material yang masuk tetap dipertahankan agar tidak terlepas dari pegangannya. Gerak segmentasi, gerakan ritmik yang terjadi di usus. Proses percampuran zat makanan, gerak pendulum, melibatkan otot memanjang dan melingkar, menghasilkan ritme gerakan mondar-mandir pada lakukan saluran pencernaan dan menekan makanan dari satu ujung lekukan ke ujung lekukan yang lain, sehingga menghasilkan suatu pencampuran makanan yang tepat. Jadi, peristaltik pendulum segmentasi adalah pencernaan secara fisik pada rongga saluran pencernaan. Membantu pencernaan secara kimia karena partikel dinding terluar dan partikel makanan yang telah terhidrolisis secara enzimatik akan meluruh akibat gerakan-gerakan tersebut. Makanan yang tidak dapat dicerna bergerak ke anus. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan dapat didekati melalui pengukuran laju pencernaan atau digestion rate. Laju pencernaan adalah lamanya waktu untuk mencerna makanan. Ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah pengukuran selang waktu antara saat pertama mengkonsumsi makanan hingga terjadi pengeluaran feses. Pengukuran laju pengosongan isi lambung, studi radiografi. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu pencernaan makanan. Prinsip pencernaan makanan. Pencernaan adalah proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut, yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Fisik atau mekanik, mulut, gigi pada proses pemotongan dan penggerusan makanan. Lambung dan usus, gerakan konstruksi otot pada segmen tersebut lebih efektif. Cairan digestif. Pencernaan fisik itu adalah perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana. Pencernaan kimiawi asalnya bersifat makro menjadi partikel mikro. Dalam bentuk partikel mikro, makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus. Yang tidak terserap, anus. Faktor yang mempengaruhi kinerja enzim yaitu ada suhu, nilai pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Jadi semakin besar konsentrasi enzim, kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi.
hidrolisis trigliserida disebut lipase, sedangkan enzim yang memecah ikatan etil butiran ester sederhana adalah esterase. Karbohidrase, enzim yang ditemukan baik pada pankreas maupun usus. Pada ikan, enzim amilase ditemukan di dalam empedu. Ya, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam, yaitu penyerapan zat makanan. Jadi pada umumnya ikan telestei air tawar menyerap lebih banyak gula dan garam dan asam amino pada usus depan dibandingkan dengan ikan laut. Pada kebanyakan kasus, usus bagian belakang secara nyata berperan dalam penyerapan nutrien. Karnivora, penyerapan gula dan asam amino lebih banyak terjadi pada usus bagian belakang dibandingkan usus bagian depan. Herbivora, usus bagian depan menyerap nutrien lebih banyak dibanding usus bagian belakang. Hasil penelitian Salmo Gardneri, penyerapan protein dimulai dari lambung, penyerapan utama terjadi pada usus. Sedikit lemak diserap di bagian lambung, sebagian besar diserap di usus. Mekanisme penyerapan. Zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Bahan-bahan tersebut akan melewati membran sel. Dua macam tenaga pengangkut bahan untuk dapat melewati membran sel. Yang pertama, energi kinetik dari ion dan molekul. Yang kedua, tenaga penggerak yang membutuhkan enzim, energi metabolik, atau tenaga lain. Masuknya bahan ke dalam enterosit dapat melalui transport pasif atau difusi dan osmosis, transport aktif, dan endositosis. Zat yang dapat melewati membran sel bersifat permeabel, mudah melewati membran. Zat yang tidak dapat melewati membran bersifat impermeabel, tidak dapat melewati membran. Zat gula, pati polisakarida, protein, zat yang larut dalam pelarut organik. Oleh karena itu, membran bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Difusi sederhana, molekul zat dapat berdifusi secara spontan hingga dicapai kerapatan yang sama dalam suatu ruangan. Sebagai contoh, setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi gas di dalam medium. Difusi terbantu merupakan proses difusi dengan perantara protein pembawa arah perpindahan molekul seperti halnya pada difusi biasa, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hanya saja protein pembawa membantu proses perpindahan molekul ini. Difusi terbantu merupakan transport melalui media pembawa. Pada proses ini, molekul diikat oleh reseptor pada sisi luar sel dan dilewatkan melalui membran plasma oleh protein transmembran yang telah mengalami perubahan susunan. Kecepatan difusi. Seberapa cepat zat terlarut dalam berdifusi bergantung pada 5 faktor. Yang pertama, ukuran. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, perbedaan gradien konsentrasi. Yang keempat, muatan. Dan yang terakhir adalah tekanan. Faktor yang mempengaruhi osmosis. Ukuran molekul yang meresap. Molekul yang lebih kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan lebih mudah. Yang kedua, keterlarutan lipid. Molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang kelarutan yang lebih rendah, seperti lipid. Luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan adalah lebih besar. Osmosis merupakan difusi air melintasi membran semi permeabel dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Osmosis sangat ditentukan oleh potensial kimia air atau potensial air yang menggambarkan kemampuan molekul air untuk dapat melakukan difusi. Perbedaan difusi dan osmosis adalah difusi perpindahan zat, sedangkan osmosis hanya perpindahan air saja. Membran semipermeabel hanya dapat melewatkan air dan materi kecil tanpa muatan secara searah. Jadi istilah difusi merupakan generalisasi dari osmosis. Difusi diperuntukkan bagi partikel secara umum
sedangkan osmosis khusus untuk larutan. Sekian pemaparan materi mata kuliah fisiologi dan tingkah laku ikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.